Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya, Raja Jail, Raja Iseng se-Indonesia Raya, Uya Kuya di hari yang aneh. Ngomong soal ngerjain artis, memang udah kerjaan saya dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan sekarang, ini tantangan besar buat saya untuk kerjaan artis ini. Karena ini artis ini adalah artis fenomenal, yang sensasional, yang juga dia pinternya benar-benar pinter. Jadi harus punya banyak strategi khusus untuk menjebak dia. Ini dia target kita. Nah, Vicky Prasetyo itu terkenal dengan sensasinya, dengan wanita-wanitanya, dan kita harus mikirin gimana caranya ngerjain dia, ngisengin dia sampai dia ngerasa aneh. Nah, untuk yang pertama, dia itu sebenarnya punya langganan tukang siomay namanya Pak Maman yang sering ya lewat depan rumahnya. Dan ini ya kita akan boykot gerobak siomaynya Pak Maman. Kita akan gantikan dengan agen kita yang ngaku jadi anaknya Pak Maman. Nah, kita lihat agen kita, tukang somai palsu. Ini somai spesial, bisa dilihat? Ada somai spesial, karena ada jengkol-jengkolnya. Somai ini buat ngejebak Mas Vicky Prasetyo. Oke, Pace masuk, bawa gerobak somainya. Somai! Somai satu dong. Itu kan Vicky beli, karena emang udah langganannya Vicky nih. Satu ya? Loh, emang yang jualan di situ? Pak Maman kemana? Kan biasanya yang jualan Pak Maman. Emang jualan di situ. Pak Maman kemana? Kan yang biasa jualan itu Pak Maman. Iya, saya nanya, Pak Mamannya kemana? Karena kan yang biasa jualan ini Pak Maman. Bukan di situ, kok tiba-tiba jadi situ yang jualan? Iya, saya nanya. Pak Maman yang biasa jualan itu kemana? Kok tiba-tiba situ yang nanya? Loh, saya itu udah langganannya. Dia selalu jualan, udah 10 tahun di depan rumah ibu saya nih. Makanya saya kenal Pak Maman. Kenapa jadi situ? Justru karena sudah 10 tahun, makanya saya nanya, di mana Pak Maman? Lu ikut-ikut gua ngomong ini, lu ikut-ikut ngomong ini lu ya. Kayak copy paste lu. Ya udah, sekarang Pak Mamannya kemana sih? Jadi, Bang belum tahu Pak Mamannya kemana? Ya belum, makanya gua nanya. Kemana emang ya? Pak Mamannya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius lu? Ya Allah, orang baik. Serius, itu. Bang. Pak Maman meninggal kenapa? Oke, bilang aja, Pak Maman itu disantet. Pak Maman meninggalnya disantet. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Serius disantet? Ya serius, Bang. Disantet sama siapa? Orang baik begitu kayak nggak punya musuh loh dia. Ya, yang pembeli lah. Ya Allah, orang baik gitu, pembelinya nyantet Pak Maman. Iya, padahal pembelinya udah 10 tahun langganan. Ya baik dong, lalu langganan. Terus? Tapi tiap kali mesen, Pak Maman ada aja yang salah. Makanya dia disantet, Bang. Vicky ya. Kita lihat muka Vicky kalau bengong dia mah ekspresif banget ya. Dan ini kelihatan nih aslinya Vicky nih. Udah deh, nggak apa-apa deh, turut berduka cita ya. Dibikinin aja, satu. Lu tau kan, sukaan gue Oke, yang saya mana? bikinin satu ya. Ya, lu bikinin satu cepet. Aku tahu dari Pak Maman, kesukaannya Mas Vicky. 3 somai, 1 kol, 1 kentang, 2 tahu. Bener kan? Bener, pinter. Berarti emang udah tahu. Oke, lu layanin Vicky, tapi gini. Vicky tuh orangnya ternyata dia tuh, yang kita tahu dia tuh jijian sama sesuatu yang jorok. Lu ngupil. Lu jorok amat sih lu. Gila lu, orang mau makanan itu lu kenapa jadi... Gatel, Bang, hidung Iya, saya. tapi nggak boleh di depan makanan lah. Itu makanan mau dimakan. Gue mau bersin-bersin. Aduh, Udah jangan begitu lah. Lu jaga kebersihan dong. kan lagi gatel, Bang. Ya tapi nggak boleh di depan makanan. Lu cuci tangan lu nggak? Lu lap nggak itu? Ya udah, saya cuci tangan dulu deh, Pak. Ya sudah cepetan, bikinin satu. Si Vicky protes langsung suruh cuci tangan. Ya udah. Cepet dong. Oh iya, Udah Bang. lapar nih. Satu ya, Bang ya. Oke pemirsa, kita masukin jengkol di dalam piring siomaynya. Aneh kan? Somai pakai jengkol. Masukin jengkol. Ini, Pak, udah jadi. Dari tadi kek. Lama Maaf. banget. Lagi sibuk. Enak gak, Bang? Ini lu gila ya? Sejak kapan lu somai pakai jengkol? Itu yang terbaru, Bang. Ini terbaru apaan? Mana ada ceritanya dari dulu? Dari zaman Indonesia dijajah juga nggak pernah namanya somai pakai Ini jengkol. kesukaan Abang. Lu tadi denger nggak kesukaan gua apa aja?
Hah? Somai. Terus apa lagi tuh? Lu ngapa pakai jengkol begini? Emang kalau jengkol kenapa? Iya pakai jengkol kenapa? Coba lu makan, mana nyambung somai makannya pakai jengkol. Oke, Pace, gini. Lu bilang lu cobain aja tuh somainya, jengkolnya. Terus lu bilang aja enak. Terus lu deketin muka lu ke mukanya Vicky. Ya biar dia nyium jengkolnya. Iya, lu deketin. Enak bang. Enak bang. Enak banget. Bawah. Sejak kapan gue suka jengkol keras-keras begitu? Ini nggak keras kok bang. Enak banget nih. Nih. Lu jangan kurang ajar. Lu jangan kurang ajar lu ya. Enak nih. Udah gua nggak suka. Jadi abang nggak mau makan nih jengkol? Enggak, gua nggak pernah doyan jengkol ya. Lu ingetin, gua nggak pernah doyan jengkol. Itu keras dan bikin bau. Ya ampun, sombong banget nih artis nggak mau makan jengkol. Ini kan makanan rakyat. Dulu di penjara aja, abang juga makan jengkol kan? Lu ngomong apa lu? Lu ngomong apa lu tadi? Si Vicky ini bener-bener kelihatan banget bodohnya di sini ya. Kita bikin dia jadi merasa paling bodoh sedunia. Nah, ini bang, udah yang baru nih. Awas lu ada jengkolnya lagi ya. Enggak. Geseran dikit dong. Ayo So silakan temen dimakan. akrab lu, gua mau makan somai. Lu bukan ngurusin dagangan lu sono. Ngapain di sini ya? Gua mau makan. Aku kan ngefans banget sama Bang Vicky. Masa sama ngefansnya sendiri tolak? Pace, lo curhat tentang diri lo yang tadi gua ajarin. Terus lo minta tips atau diajarin Vicky gimana cara dapet cewek yang banyak. Bang, ajarin aku dong buat nipu cewek. Maksud lu, gua nipu cewek gitu? Bukan bang, maksudnya dapatin cewek-cewek cantik itu. Caranya bagaimana? Mimpi lu ah. Nih, lu rayu dulu nih. Dan lu lagi ngapain sih di sini? Abang juga dulu ngerayu kucing juga kan? Kucing apa sok tahu lu. Lagian lu ngapain sih? Segala mau berguru sama gua. Kucing kampus. Pace, bilang Vicky jangan-jangan Mas Vicky dapetin cewek-cewek pakai pelet ya atau pakai hal gaib ya. Vicky pasti tersinggung nih diginiin. Bang, abang punya jimat pemikat wanita kan? Lu kira gua si Grandong? Bisa dapetin cewek pakai cara mistik. Nih, pakai otak. Nih, pakai otak. Sonoan ah, so akrab lu ah. Tetep gini, so temen lu ah. Bang mau tahu nggak? Aku punya jimat nih. Apaan lu? Nih, kalung jimat. Ini bener bang. Ah, nggak mungkin nih. Lu mistik lu. Emang dasar nih kayaknya lu nih nyantet Pak Maman nih. Lihat mukanya aja lu kayak boneka ini lu. Santet terus mikir. Bang. Udah cepetan nih, bawa piring nih. Udah cepetan, bawa piringnya. Udah. Ah, berapa somai gua? Hidup gua dibuka sama stres lu. Tuh kan apa gue bilang kan, si Vicky langsung ngomel. Karena nih lagi masa-masa sekarang tuh Vicky lagi sensitif banget. Karena dia kan lagi ada masalah yang kemarin dia menggerebek istrinya itu. Dan sekarang kan semua orang lagi tertuju ke dia nih, netizen segala macam. Jadi dia cepat tersinggung. Oke, lawan terus, jabanin. Udah pergi cepetan. Bentar bang. Ada telepon masuk nih. Halo sayang, ini abang lagi kerja nih. Kau di mana? Kamu kan tahu, saya ini kan pengacara. Ini saya lagi sama klien saya ini. Iya, Vicky Prasetyo. Ini kalau kau tidak percaya, kau ngomong sama dia sudah. Apaan lu, gua kenal enggak? Tolong bang. Lu tolong apaan? Gua juga nggak tahu itu siapa. Kenal enggak? Bilang saya pengacara. Ini saya benci. Kan itu kan somai, ngapa jadi pengacara? Gua nggak mau ikut urusan lu. Ya, udah cukup. Hidup gua udah terlalu banyak masalah. Lu jangan nyiptain masalah dalam hidup gua. Enggak. Udah cepetan pergi. Cepetan pergi. Lu belum pernah gua tendang. Lu nggak ngeliat kalau sekali gua tendang semuanya gerobak pada hancur. Udah nggak? Pergi nggak lu? Pergi nggak? Ya sudah dulu ya. Lalu balik lagi. Tanya Mas, somanya belum dibayar Mas. Bang. Ini ngeselin nih. Lu apa lagi sih? Hah? Kan udah gua bilang. Lu manfaatin orang lu ya. Modus-modusin kayak begitu lu ya. Emang lu kira jantan? Bohong-bohongin cewek kayak gitu. Nih gua nih Vicky Prasetyo paling gak seneng ngelihat cewek itu dibohongin. Ngerti nggak? Udah cepetan pergi. Sebelum gua tendangin nih gerobakan nih. Pergi nggak? Sabar bang. Apalagi sih? Iya apa? Kan abang belum bayar saya punya somai. Ya udah berapa? Minta 300.000. 300.000. Apaan? 300.000. Lu kira lu somai chicken garden blue lu? Mahal banget somai 300.000. Udah lu somai jengkol mana ada lu? Somainya cuma 10.000 bang. Lah terus lu bisa 300.000 dari mana? Buat beli kalung buat cewek saya bang.
Abang kan artis. Udah nggak bisa nih, udah nih. Lagi. Gua udah bela songkawa aja sama lu nih. Gua kasih 100.000. Udah, tolong jangan ngeliatin muka lu lagi di sini. Ya, gua juga akan bilang sama nyokap gua udah nih. Ini somai udah ganti nih, Pak Maman udah disantet sama dia. Ya, udah, tapi pergi nggak sekarang? Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi nggak? Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Uang buat keluarga Pak Maman mana? Lu yang nyantet jadi gue yang ini. Udah nggak. Pergi. Ah, pergi. Cepetan pergi. Udah lu cabut, cabut. Pemirsa Hari yang Aneh, sekarang kita udah ada di bengkel dan nanti Vicky akan datang ke bengkel ini untuk bertemu dengan pemilik bengkel. Di mana pemilik bengkel ini udah nelfon Vicky bilang bahwa akan ada orang yang janjian mau beli mobil Vicky, namun mau cek dulu di bengkel. Dan biar kita tunggu Vicky datang, bakal kita jebak dengan agent berikut. Katanya sih ini mobil yang mau dijual. Tahu kan, artis yang banyak masalah. Tunggu ya Mas Vicky, gua kerjain. Vicky datang ya. Horden tutup dong, semua horden tutup. Karena kita akan ada di dalam mobil Vicky akan berada di samping kita berarti. Oke, suruh dong pemilik bengkelnya untuk samperin Vicky. Vicky kok ke arah sini sih? Vicky ke arah sini? Dia ngeliatin ke belakang mobil kita ya? Dia ngapain sih? Oh, ya Allah, lupa plat nomor gue. Vicky tahu nomor polisi mobil gue. Lampu gue gelapin itu. Jadi gelapin dulu. Yang Pak, Pak. ya Itu udah mobilnya Pak Uya. kurang tahu aku. Tadi lagi terima telepon. Oke, untung bapaknya pinter. Mana tuh Pak jadinya? Mobil. Ah, Udah ada sih pembelinya. Bentar lagi datang. Tadi udah telepon saya. ya Pak. Bentar, telepon dulu ya. Halo? Udah di mana? Ininya udah datang nih. Ya, aku tunggu. Ya. Gini biar nggak curiga langsung deh. Masukin agent Tari, langsung bilang aja. Lu langsung berpura-pura sorry telat gitu. Pura-pura yang mau beli mobil Vicky. Yang Mbak. Ini yang punya mobilnya. Hai, kamu apa Ini dia pembelinya, Mas. Ini siapa? Pembelinya, Ibu Tari. Oh, pembeli mobil Iya. saya. Kamu lupa ya? Ih, kamu lupa sama aku ya, lupa ya? Kamu ngaku mantannya yang dulu. Vicky kan saking banyak cewek-cewek mantan-mantannya jadi dia bingung deh. Jangan-jangan bener. Emang Mbak kenal saya? Iya, iyalah kan aku mantan kamu. Jadi kamu yang mau jual mobil ini? Iya. Apa sih? Kok kamu kayak gitu? Pura-pura lupa ya? Vicky nggak ngakuin. Tapi kayak emang jangan-jangan emang Vicky nggak tahu nih. Atau emang nggak ngerasa. Maaf ya, aku tinggal dulu. Oh iya Pak, makasih ya Pak ya. Tapi ini pembelinya kan Pak? Iya. Ya Pak, makasih ya Pak. Makasih. Emang maaf ya Mbak, emang kita pernah ketemu? Masa sih lupa sama gue? Vicky bingung. Enggak, kita pernah ketemu kapan Mbak? Aku tuh mantan sebelum Zaskia Gotik. Masa sih lupa? Mantan saya? Iya. Oke, lo bilang aja. Lo langsung peluk dia, merasa prihatin dengan kasus lo. Aku turut prihatinnya. Kejadian kamu sama Angel Karamoy. Hah? Angel Karamo? Si Vicky langsung, kok Angel Karamoy? Istri kamu kan Angel Karamoy, baru kemarin kamu nikah. Udah lupa. Istri saya Angel Elga Mbak, lagi tahap perpisahan. Itu loh, kapan saya nikah sama Angel Karamo yang begini nih, bikin orang nih ada masalah nggak pernah berhenti-berhenti. Kenapa sih Mas? Nggak apa-apa. Ngapain? Main masuk-masuk aja, ngapain? Main masuk-masuk aja. Ada apa nih? Ini. Mau ngapain ini? Dengan sendirinya ada orang masuk, bagus. Oke, ini orang nggak tahu apa-apa, dua orang ini nggak tahu apa-apa. Lu bilang, Mas iya Mas tadi Mas Vicky mau ngapa-ngapain aku mau dilecehin. Aku dilecehin tau gak sih? Aku Apa? pegang sama Lah, dia mau- Jangan sembarangan ini. Lah dia mau masuk-masuk mobil orang. Kenal enggak? Enggak Bang, dia mau masuk-masuk aja. Mas, bener Mas, dia tadi mau ngelecehin aku. Mas, dia mau bius aku. Terus dia rayu-rayu aku. Bius apaan? Apa ini? Lu ambil handphone lu, pura-pura lu ngerekam, biar viral. Lu mau kasih ke Lambe Turah gitu. Kok mau melecehin wanita ini? Nih,
Ayo lihat. Sini Ini bukti. Oh enggak. Ini bukti. Oh terserah, lu mau fitnah apapun juga nggak ada masalah. Jadi saksi ya. Mas pokoknya jadi saksi ya, lihat ya. Ya, saya ngapain nggak ada ngapa-ngapain ya, inget ya. Siapa? Saya siap jadi saksi. Ya saksi apaan? Saksi ngeliat Mas mau melecehkan wanita ini. Lu pada sekongkol, lu pada gila, lu sini. Entar dulu. Enggak. Nggak bisa, jangan emosi dong. Sini enggak? Entar dulu. Ya udah lu nggak usah beli mobil gua nggak apa-apa. Tapi lu jangan fitnah gua lu. Saya nggak fitnah ya. Dibilang nyuruh orangnya jadi saksi, malah tadi dengan polosnya dua orang itu saksi bahwa Vicky yang akan ngapa-ngapain ini cewek. Hapus itu video gua. Iya, gua hapus tapi mobil lu jual dong. Nah, ini nih orang yang mau coba pemerasan dengan cara-cara licik. Nggak bisa. Apa-apaan? Lu ya dengan cara-cara licik. apa-apaan? Ya, lu pemerasan lu dengan cara-cara licik lu. Hapus nggak? Enggak. Vicky ngerekam balik. Cara-cara licik lu ya. Ini nih orangnya nih, cewek ini nih, sosokan jadi mantan nih. Udah ketahuan lo ya sekarang, nggak bisa. Lu yang akan gua hukum. Tolong aku, Mas. Aku janda anak satu. Aku diceraiin suami aku, Mas. Ceritanya gini. Aku kan lagi berduaan nih sama pacar aku. Terus tiba-tiba aku lihat CCTV. Ternyata suami aku manjat pagar. Terus dia masuk. Dobrak pintu, bawa wartawan, bawa RT, bawa RW, Mas. Aku berdua di kamar sama cowok itu. Ini gila nih. Lah kok gila sih, masa bukan curhat? Ya apaan itu? Ini kayaknya ngopi nih semua cerita-cerita hidup gua nih. Mas, Enggak, udah. Mbak, hidup saya tuh udah banyak masalah ya. Jangan Mbak mengisi lagi ada masalah di hidup saya. Udah, mikir. Udah, mendingan mobil gak gua jual. Mas. Udah mendingan. jadi nggak mau. Enggak usah dijual, enggak. Udah, mau berapa juga nggak dijual. Udah, mikir. Vicky marah ya udah, biarin. Tapi lo gedor-gedor mau mobilnya Vicky terus lo gedor-gedor aja. Turun nggak, Mas? Sono, enggak. Ngomong ngapain? Enggak. Jual bener, aku beli 200 juta. Enggak, udah biarin, nggak usah dijual. Udah, mendingan gua kasihin orang. Udah, mikir. Enggak. Oke, Vicky cabut. Lo baca dulu, oke? Jangan sampai dia lihat sini. Oke, penjebakan berikutnya ya. Ini kita udah di depan tempat gym. Jadi, selama beberapa hari ini kita sudah menelpon Vicky memakai nama Mbak Ana. Mbak Ana ini adalah salah satu pemilik agensi iklan terbesar di Indonesia yang Vicky juga tahu, tapi dia nggak kenal. Tapi dia tahu, biar Vicky percaya. Nah, Mbak Ana ini selama beberapa hari ini udah nelpon Vicky untuk nawarin Vicky bintang iklan atau sebuah produk. Tapi dengan syarat Vicky harus nge-gym dulu untuk ngurusin badan. Dan Mbak Ana udah nyuruh Vicky untuk datang ke gym ini untuk dilatih sama instruktur. Dan instrukturnya adalah agent kita. Hei bule, lu ngapain latihan begitu? Ya, mau bugar juga gua. Bukan lu yang latihan, si Vicky. Oh, Vicky Prasetyo mau datang. Iya, dia Oh. yang latihan nge-gym. Ya udah, kita kerjain dia yuk. Kita kerjain dia, kompak ya. Kompak. Oke, Vicky, tunggu kami di hari yang Hari yang aneh. Oke, Max. Langsung Max. Ya, samperin Vicky. Ajak ngomong aja seperti tadi gue bilang. Hey, ciao Vicky, hai. Apa kabar? Baik kabar. Baik. Masih ingat nggak sama saya? Emang siapa? Bella. Bella, manajer saya, adik Iya, saya. Bella, iya. Kenapa Bella? Ya, saya bicara banyak tentang Bella dan dia bilang kamu mau ke kafe. Iya bener. Iya. Oh, berarti ini mau jadi investor? Ya, saya investor. Oh, coba deh, saya telepon Bella dulu sebentar ya. Bikin telepon Bella. Bella udah kita kompakin jadi aman. Siapa namanya tadi? Max. Panggilannya Max. Halo Bel, Bontot. Ini ada Max, udah hubungin sama Bontot. Oh iya. Ya udah. Oh, dia mau jadi investor. Iya, kan udah cerita kemarin. Oh iya. Oke, thank you Bontot. Gimana kafenya, bagus? Bagus. Ya, semua buka lagi cabang. You punya franchise gitu. Harus buka lagi satu. Ya, Oh, you mau join? saya mau join buka franchise lagi. Merek kamu ada muka kamu di situ. Wah, good banget tuh.
Menurut kamu kita akan buka di mana lagi? Pokoknya tinggal sebut aja, saya punya link sama duta besar dan juga Perdana Menteri di negara-negara kayak Belanda, kayak Inggris, Prancis, Spanyol, seluruh Eropa di tangan. Berarti seluruh Eropa bisa buka kafe itu? Bukan Indonesia, aduh, alah, nggak ada Terus? apa-apanya, kamu bisa besar perusahaan. Lo udah terangin lo mau invest, tapi kalau investasi kan lo yang naruh duit, lo yang ngasih duit. Ini sekarang kebalik, lo yang minta duit sama Vicky karena lo nggak punya uang. Investor malah minta duit, aneh nggak? Namanya juga yang aneh. Terus yang bayar? Yang bayar ya siapa lagi ya? Ya kamu dong. Kamu udah artis top, masa nggak mau buka cabang go internasional? Terus maksudnya kalau Mister nggak keluarin uang, terus yang mau keluarin uang jadi investor siapa? Ya kamu juga. Loh, Mister posisinya sebagai apa di sini? Saya sebagai calon investor. Keren kan? Calon investor. Maksudnya Oh, investornya beda lagi? Ini adalah bisnis baru, calon investor. Keren kan? Makanya tenang Calo aja. ya calo, nggak ada calo investor. Calo investor. Calo itu namanya mediator. Nah, ini sekarang ada perubahan globalisasi. Di Eropa juga begitu, ada calon investor. Global warning, nggak ada Iya, perubahan. nggak ada. Oh, ya, semua udah bersatu. Coba, sekarang udah zaman Enggak, jadi teknologi. intinya ini mau jadi investor atau master cari investor? Saya adalah calon investor. Vicky ngomel, Vicky ngamuk, Din lo pembela lagi. Bel, yang bener dong Bel. Ini kok bagaimana sih, dia bukan investor malah dia mau pakai uang kita. Dia bukan investor, dia calo investor, calo. Kayak orang mau beli pasir nih, dia cuma nyari pembelinya, udah gitu doang. Boro-boro dia punya uang. Enggak. Ah, udah, enggak. Padahal mungkin di bayangan Vicky, wah gue dapat investor nih, jadi bisnis nih, jadi dapat bisnis baru. Malah dimintain duit. Ya udah deh, Mister. Ya, Enggak, mungkin. udah, tolong. Enggak, udah nggak usah buka-buka kafe lah. Aduh, ini kesempatan lagi. Ya kapan lagi, masa cuma di sini doang di Jakarta Cafe? Ya udah biarin deh, mau kafe cuma di Jakarta kayak cuma Surabaya, di. Brebes. Nggak apa-apa, Itali, nggak apa-apa. Roma, Daripada di Itali, Paris, mimpi. London. Ya udah deh. Ya, Mister. Oke. Aduh, jangan gitu dong. Udah biarin lah. Oh dia marah lo. Ya udah Max cabut aja. Lo istirahat dulu. Nanti kita akan masukkan lagi lo ke dalam gym ya. Tapi sekarang kita biarin kerjain Vicky dengan agent kita yang lain dulu. Oke siap. Pak Lu siap. Dia mau masuk. Vicky mau masuk. Halo Mas Vicky, apa kabar? Baik. Silakan Mas, ini Mas. Saya diminta Mbak Ana Ya. buat, Betul. kan saya mau ada produk iklan. Iya betul. Terus selama beberapa hari ke depan katanya saya minta di training sama Mas. Betul. Perkenalkan saya instrukturnya, sama saya Palu Butung Altamirano. Tempatnya nggak ada AC apa Mas? Karena kalau pakai AC tidak bisa keringat-keringat sehingga membuat energi-energi positif yang ada di dalam diri Mas Vicky ini sangat mengganggu aura Anda. Perut Anda kan buncit, jadi harus diratakan Mas Vicky untuk membuang ion-ion negatif menjadi ion-ion positif. Seperti itu Mas. Lo bilang, oke sebelum kita latihan fisik, ini ada tips untuk bikin kamu kurus. Nah, dengan kumur-kumur air garam. Sebelum Anda memulai latihan dengan semangat, harus minum dulu. Sebentar, jangan kemana-mana. Halo Mbak Ana. Emang instruktur saya namanya Palu Butung, Mbak. Bener. Itu tempatnya. Ya, maaf ya Mbak. Panas banget Mbak. Emang nggak ada yang AC-nya Mbak? Oh tapi bener memang dia. Ya udah deh Mbak. Makasih ya Mbak. Halo Mas Vicky, ini adalah air sebelum memulai aktivitas untuk memangkas perut Anda. Bilang sama Vicky sebelum latihan fisik, kamu harus kumur-kumur dengan air elektromagnetik. Ingat, ini adalah air elektromagnetik yang bisa... Taruh sebentar Mas. Air apa? Elektromagnetik. Air aki kali. Kamu bilangnya ini adalah ion-ion yang berfungsi untuk menguruskan badan apalah. Padahal ini air garam yang asin banget. Supaya lemak-lemak yang ada di perut terhempaskan semuanya. Jangan takut melihat saya, minum aja seperti biasa. Suruh minum. Langsung kumur-kumur, taruh di mulut. Stop! Bagaimana rasanya, Mas Vicky? Enak kan? Kenapa? Enak Kak, enak. Kok minum aja? Apa?
ngomong. Mana ada sih orang kalau mau fitness dikasih air laut asin begitu. Kebetulan mau pikir, lo bilang gini. Siapa yang suruh telan? Itu kan bahaya, air ini kok ketelan bisa membahayakan lo sambil panik. Aduh Mas Vicky gimana sih? Makanya jangan diminum dong. Ini minuman ini sangat berbahaya. Mas nanya, orang lagi minum, mana bisa orang lagi minum jawab? Ya otomatis ditelan lah. Pas saya kasih tadi, minumnya begini ditahan mulutnya ya kan. Pas dimasukin dalam mulut, langsung dibuang gitu loh. Nggak dimasukin dalam perut, gitu. Ini pakai diminum. Ini berbahaya, ini minumannya Mas, berbahaya. Ya bagaimana dong, namanya udah diminum ya mesti masuk ke dalam Harusnya perut. ngomong, tadi ngomong. Gimana sih? Vicky langsung kaget, bahaya kenapa? Coba lagi. Oke, lo bilang, ini harus dikumur-kumur sampai hitungan 10. Tunggu hitungan saya, jangan ditelan, jangan dibuang. Jangan ditelan, ya oke? Oke, aku Terus dibuang? Iya, dibuang. Sampai? Pas begini, aku kasih 10 detik. Suruh hitung, lo hitung, tapi pas di tengah-tengah hitungan lo pura-pura terima telepon. Ayo, siap minum. 1, 2, 3, 4. Jangan ditelan, jangan. Halo? Oh iya, kita nonton malam ini. Jadi dong. Iya, ada film baru tuh. Iya, jangan ditelan. Oh iya, nanti kita ketemuan di pokoknya ya jadi jam-jam 10-an lah kita nonton ya kan. Jangan ditelan Mas, jangan. Iya, jangan ditelan. Ya, oke. Oh iya, sudah. Ada apa lagi Gila sih, Mas ngagetin aja? Lu nyiksa orang ya, 10 hitungan. Udah sampai nomor 100 begini. Lo Maren, siapa suruh telan? Udah deh Mas, gini deh Mas. Ini saya sebenarnya mau jadi model apa mau di ospek sih? Iya. Saya kasih tahu ya. Apa kasih tahu? Gonggongan serigala yang bukan menghancurkan tiga building itu justru adanya sebuah latar belakang di mana instruktur harus menjadi leadership of the Maya. Ini bener-bener kita bikin dia aneh banget di hari yang aneh. Emang itu tujuannya hari yang aneh. Green Day bersama Queen yang akan melahirkan sebuah bass jam akan berantakan dengan konsonan kamu yang memberikan pelajaran seperti ini. Paham? Sekarang lu suruh buat latihan fisik, sit up. Oke, untuk membuat perut Anda jadi terpangkas sehingga aura Anda terpancar, langsung sit up sekarang. Sit up juga. di mana? Sit up 100 kali. Sini, ayo. Kakinya di sini. Oke, siap. Sit up 100 kali. Tangannya begini, tarik napas, terus tahan, dibuang gitu ya. Udah siap? Oke. Belum, kan belum tuh, belum. Iya satunya belum. Ya kan tuh, di sini di mana-mana juga. Kan aku belum bilang tuh, gimana sih? Iya Grandong. Ih, Galak ini banget. gerandong. Oke siap. 1, 2. Cepat aja kenapa sih Mas? Oh ya udah. 1, Oh, ya, 2, siap. 3. Cepat ya sekarang ya. Ya. Oke. 1, Lagi. 2, Lagi. 3, Lagi. 4, Lagi. 5, Kuat. 6, Lagi. 7, Lagi. 2. Mas udah 7 jadi turun kedua. Oke, sekarang angkat besi. Angkat besi. Besi mana? Ya besi barbel lah di situ. Cepetan. Oke, lo cabut ambil besi kecil. Vicky udah siap-siap, dia pikir angkat besi yang di belakang ya, yang buat biasa lifter itu. Lo bawa besi kecil, lo marahin, siapa suruh duduk di situ gitu bilang. Ayo hitung. Kamu ngapain di situ? Katanya angkat besi. Ini kan mau angkat besi. Bukan besi ini apa? Besi. Ya ini, angkat yang ini. Dia kecil banget. Ini adalah besi untuk melatih keseimbangan. Sehingga membuat jari-jari Anda jadi seimbang. Jadi pas ngangkat ini sambil ngitung. 1, 2. Jadi bukan hanya jari yang seimbang, tapi mulut juga. Intonasi mulut, artikulasi kata-katanya harus jelas hitungannya. Intonasinya harus seimbang. Ya udah sini. Yaudah cepetan, ini besi juga kok. Pakai kelingking, gak usah pakai jari tengah. Oh mau tunangan lo pakai jari tengah. Pakai ini dong. Pemirsa hari yang aneh, ini masih dengan target kita Vicky Prasetyo. Ini menarik banget. Saya benar-benar suka banget
untuk menanti hari ini karena ini tantangan yang besar buat saya untuk kerjaan Vicky Prasetyo. Dan kita udah kompakan sama orang rumahnya suruh kita suruh untuk pergi. Jadi kita udah bisa naruh beberapa kamera di dalam rumah. Jadi nanti ada agen bunga yang akan nyamar menjadi tetangga yang udah masuk ke dalam rumahnya Vicky. Nggak kena. Mas Vicky kira-kira mau nggak ya? Aku jadi istrinya Mas Vicky. Tunggu aku ya di hari yang aneh. Oke, Vicky mau datang, bunga tenang aja duduk di ruang tamunya. Vicky datang, lo belaga biasa aja. Mas Vicky. Mbak siapa nih, Mbak? Oke, Vicky kaget. Dia kaget dia lihat ada orang cewek di rumahnya. Aduh Mas, maaf Mas, saya kesini. Saya tetangganya Mas. Tetangga dari mana? Mbak, terjadi fitnah, Mbak. Enggak, Mas. Mbak siapa ini tiba-tiba masuk dalam rumah orang kayak begini? Bella! Bel! Oh, dia manggil asistennya. Amet! Mas. Met! Tenang, asistennya udah kita kompakin tuh. Oke. Aduh Mas Vicky, maafin saya ya Mas. Lu siapa ini? Tangga ini bos, depan bos yang baru pindah, Mbak Bunga. Saya tetangga baru Mas Vicky. Nggak apa-apa, saya baik kok karena Mas Vicky baik. Aja. Lah nggak tahu. Oke, Bunga, lo godain Vicky. Kita lihat nih tergoda apa enggak. Lo geser deketin Vicky. Geser deketin Vicky. Saya kan lagi rame Mbak di pemberitaan. Iya, saya lagi ada tahu. ngadepin permasalahan rumah tangga saya. Iya. Saya nggak mau jadi fitnah Mbak. Mas, karena saya janda, Mas, saya anak satu. Saya ngerti perasaan Mas Vicky, saya ngerti, saya paham. Saya nggak tega ngeliatnya. Mas Vicky ngerti kan? Tapi saya lagi proses Mbak. Ya nggak apa-apa Mas ya, sebelum proses itu berlanjut kan saya bisa untuk dampingin Mas Vicky. Mas Vicky mau apa? Nanti saya kasih semuanya Mas Vicky deh. Mas Vicky mau apa? Mbak. Enggak, saya mau apa? Enggak mau apa-apa Mbak. Udah Mbak, maksud saya. Enggak, Mas Vicky serius mau makan? Enggak. Atau mau minum? Bukan Mbak terjadi fitnah Mbak. Enggak, Allah, Mas Mbak. Vicky. Saya masih permasalahan Mbak. Saya baik Mas Vicky. Ambil makanan sekarang. Nah, Mas Vicky, makanya enak banget pakai telur. Telurnya rasa apa? Rasa cinta. Duduk aja dong Mas Vicky. Udah Mbak, tolong Iya dong, Mas Mbak. Vicky makan. Mbak, jangan Makan dulu ya. Lo nyanyi lagu anak-anak. Kayak nyuapin anak kecil yuk. Cicak, Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nasi. Ayo makan. Hop. Ayo lagi. Hop. Ayo makan lagi Mas Vicky. Ayo makan dulu. Hop, gitu cepat ayo. Hop. Kayak apa ini Mas? Kayak pesawat. Ih, keren. Kayak pesawat Mas. Ayo makan. Hop. Lo nawarin diri mau beresin kamarnya Vicky kan? Ya Vicky kan lagi gak ada istrinya nih. Lo tawarin mau gak diberesin kamarnya? Boleh ya Mas, saya ke kamar ya beresin kamar Mas Vicky ya Mas. Allah, Ya, Mas? Mbak, astagfirullahaladzim, Nggak jangan Mbak. apa-apa, Mas Allah Vicky. Akbar, jangan ini terjadi Nggak masalah apa-apa, besar. boleh ya, Mbak, Mas? jangan Mbak. Allah Nggak Akbar. apa-apa, Mas. Nggak Nggak boleh apa-apa Mbak, ya, ini Mas. kamar. Loh, itu ini Mbak, ini kamar Aduh, privasi Mas, saya Mbak. Mas Vicky, sayang Mas. Nah ya udah situ suaminya. Tapi dia kan bawa perempuan di rumah Mas. Ya tapi Saya kamu nggak bukan mau. bisa. Jadi lu ambil istri sini. Ini ambil tuh. Udah cepetan, udah pergi deh. Amet. Lo berantem berdua, berantem sama Bunga. Mas ngapain kesini? Dapat laporan dari warga, kalau nggak saya laporin Pak RT ya, Pas ya. Apaan? Kenapa kamu nggak jujur Mas di sini ya? Udah cepetan pada pergi, pada keluar dari rumah gua kalau nggak gua laporin RT lu ya. Hah? Kamu jangan. Vicky yang nantangin untuk manggil Pak RT. Mas, Amet! enggak. Itu bukan yang kamu Ma! lihat. Itu tidak Amet! seperti yang kamu lihat. Hah? Mau ngelaporin RT, Mas? Mas, jangan laporin RT, Mas. Jangan laporin RT, Mas. Agent semua ngumpul di depan semua. Apaan sih? Nah, ini dia nih. Lu ngapain balik lagi lu? Sama minta uang ini somai. Vicky, 1, 2, 3, 4, 5, Ini struktur lagi nih. Kenapa nih dia nih? 8. Lu jujur lu, disuruh siapa lu kayak begini? 1, 2, 1 miliar jadi nggak? Udah lu jangan 1 miliar, lu yang ada lu ntar gua deportasi lu. Lagi nih, Lu jadi 1 miliar. enggak usah lu. Hai, ini Katanya aku oke, sama katanya Nabas oke. yang mau cek Katanya ijazah oke nih, 1 sih. miliar aku mau. Hai. Udah ini pasti ada yang koordinir nih, nggak mungkin nih kayak gini nih. Hai dulu dong, hai. Enggak. Lu pada pergi nggak dari rumah gua? Aku, Mas.
Mana duitnya belum dikasih lagi. Enggak, lu pokoknya ini semuanya udah pasti disuruh lu kan. Assalamualaikum. Disuruh. Wah, gila lu. Orang gila. Orang lagi ada saudara lagi ada masalah lu. Ada semua masalah. Ya, biar hiburan buat lu, biar lu gak terlalu stres. Ya kan? Iya, bukan lu dia paling stres lu. Gila ya. Bener-bener nih ya semuanya nih. Ya udah, Vicky, emang ini lo bilang terorganizer ya, karena lo ada di hari yang aneh.